Biarlah ya Bapa di surga, kami bersemangat melayani karena kami percaya, kami tahu, kami kenal pasti siapa Yesus itu. Sampai saatnya Tuhan kami mau berseru kepadamu ya Tuhan. Semua jemaat dipersilakan duduk. Mari kita angkatkan hati kita. Kita menyembah Dia yang sudah datang ke dunia ini. Kita berseru kepada Dia, Raja kita, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Kami berseru padamu. Oh, sama-sama kita katakan Yesus. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidup. Amin Yesus. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan ketahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Sama-sama kita katakan Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh haleluya, kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Saya beri penghormatan kepada semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah Rajaku, Kau yang bertata di atas bumi di surga. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari beri tepukan tangan untuk Tuhan kita. Saudara, Yesus sudah bertata di dalam hidup kita, amin. Baik di surga, di bumi, di setiap hidup, di atas hidup kita, amin. Datanglah dan bertakhta. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, amin. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan, great is our God, great is our God. Sama-sama katakan, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan
hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak semangat bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Dialah Raja, amin. Tidak ada Raja yang dapat menguasai seluruh dunia ini dan juga surga selain yang kita kenal, Yesus Kristus. Amin. Dialah Raja. Firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu mari kita persiapkan hati kita untuk membawa beberapa pokok doa yang telah disediakan. Pertama-tama kita berdoa untuk Pendeta Randy dan keluarga yang sedang dalam pelatihan,
Ya, kita berdoa terus-menerus agar Tuhan menyertai, melindungi, memberkati mereka dari segala aspek yang mereka perlukan selama program berlangsung atau pelatihan berlangsung. Yang kedua, kita akan berdoa janda ataupun ibu tunggal dan para duda-duda yang kita kenal dan yang baik kita tidak kenal. Kita berdoa untuk mereka agar senantiasa dikuatkan serta mendapatkan penghiburan daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Yang ketiga, kita berdoa terus-menerus untuk ibadah kita hari ini, khususnya mereka yang terlibat pelayanan, baik pelayanan mimbar, pelayanan di tempat ini dan juga pelayanan masak dan sebagainya, terutama Pak Dodo yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan memakai kita semua dan khususnya hambanya yang akan memberitakan firman Tuhan sehingga kita diberkati dengan firman-Nya dan lalu kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Dan sementara kita berdoa, nanti kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Yesus, Kau kebenaran. Semua jemaat Tuhan dipersilakan duduk terlebih dahulu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak
datang di hadirat-Mu ya Tuhan, bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami manusia yang terlalu lemah, manusia yang terlalu banyak kesalahan ya Tuhan, sehingga membuatkan kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tetapi Engkau yang melayakkan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ampuni kami ya Tuhan, perlayakkanlah sekali hidup kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berdoa bersama-sama dan tidak ada yang menghalangi doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, dengan kerendahan hati, kesatuan iman kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan, kami mau berdoa bagi pendeta Randy dan keluarga yang sedang terus belajar dalam program pelatihan misionaris ini ya Tuhan. Selama beliau ada di sana dan keluarganya Tuhan, Engkau, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Engkau bersama-sama dengan mereka ya Tuhan, mencukupkan keperluan mereka dari segala aspek ya Tuhan, terutama kesehatan di musim sejuk ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap sehat ya Tuhan, dan dapat menyelesaikan program dengan baik ya Tuhan, dan mereka siap untuk dipakai Tuhan menjadi seorang penginjil, pewarta kabar baik Tuhan di seluruh dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa juga untuk keluarganya yang mungkin tidak bersama-sama dengan dia dalam persekolahannya, karena persekolahannya Tuhan. Saya berdoa Tuhan juga tolong mereka, pimpin mereka, jaga mereka, lindungi mereka dari segala macam arus-arus dunia, pengejaran sesat dan sebagainya ya Tuhan. Tuhan, berkati mereka hikmat dalam meneruskan pembelajaran mereka ya Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi para janda atau ibu tunggal, para duda-duda yang mungkin dalam kesedihan, yang mungkin di dalam sedang menghadapi duka cita karena kehilangan pasangannya ya Tuhan. Kami berdoa, kuatkan hati mereka ya Tuhan, kuatkan hidup mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka patah semangat ya Tuhan, tetapi mereka berjalan karena ada Yesus yang akan menghibur mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya mereka tetap melayani Tuhan meskipun mereka diizinkan mengalami situasi-situasi seperti ini ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ibadah kami hari ini ya Tuhan, terus-menerus Tuhan tolong kami, berkati kami, biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan berkenaan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada beberapa jemaat yang tidak dapat datang bersama-sama ibadah tempatnya Tuhan saat ini, mungkin mereka beribadah secara online. Tuhan, kami berdoa supaya kami semua jemaat Tuhan yang beribadah diberkati Tuhan dengan pujian-pujian, dengan firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan, supaya ya Tuhan kami balik ke tempat ini pun kami bersuka cita, damai sejahtera ada bersama-sama kami, karena berkat daripada firman Tuhan, pujian semuanya sudah ada dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa semua yang terlibat pelayanannya Tuhan, dari pelayanan mimbar, pelayanan jongso, masak dan sebagainya Tuhan, kami serahkan supaya apa yang kami lakukan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, dan itulah yang memuliakan Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami tidak lupa juga mau berdoa bagi Pak Dodo, hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau rapi hamba-Mu ini, supaya apa yang diberitakan itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami yang duduk mendengar juga diberkati oleh Tuhan, karena firman Tuhan sudah ditabur dan sampai dalam hidup kami, dengan disambut dengan hidup kami dengan segenap hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau dengarkanlah doa kami ya Tuhan, dengarkanlah setiap permohonan belas isi hati kami ini ya Tuhan, dan kami merindukan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk memberkati kami yang berseru kepadamu ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, aku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan dari
kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkanku dari kasih-Mu. Ya benar Tuhan, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh tiba di awal tahun 2025. Semua karena penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau juga telah menyertai setiap kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, baik kami yang hadir di tempat ini maupun kami ikut ibadah ini secara online Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan. Biar Engkau hadir dalam setiap hati kami. Biar Engkau hadir setiap kami Tuhan yang ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Dan terlebih lagi Tuhan, Kau mau urapi hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu yang tidak sempurna ini Tuhan. Biar Engkau sendiri yang berbicara Tuhan, bukan hamba-Mu Tuhan. Tapi biarlah firman-Mu terus yang akan mengatakan kepada setiap kami. Dan biarlah firman-Mu akan tetap ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, beracara pada hari ini kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih tim ibadah. Shalom. Ya. Tidak terasa kita sudah tiba di tahun 2025 ya. Nah, sebelum saya mulai khotbah pada hari ini, mungkin bukan khotbah gitu ya, tapi mungkin sharing firman Tuhan gitu ya. Kita kasih salam ke saudara-saudari kita. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2025 ya. Ini ibadah pertama kita di tahun 2025 gitu ya. Wah, luar biasa. Ya. Minggu awal di tahun 2025 kita kedapatan salju yang luar biasa gitu ya. Ya, tadi pagi saya berangkat pagi sekali karena anak-anak kami ingin gitu ya bisa main sama Herin gitu. Jadi kami jemput Herin. Gitu ya. Ternyata setelah kami jemput Herin, wah saljunya lebat sekali gitu ya. Tadi perjalanan ke mari luar biasa. Khawatir gitu ya, karena mobil kami ini mobil kecil gitu, dan memang sempet waktu datang ke sini agak slip gitu ya. Tapi puji Tuhan saya bisa datang ke tempat ini, dan saya bersyukur juga ya saudara-saudari bisa datang ke tempat ini meskipun salju lebat ya. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, kita semua ada di tempat ini. Baik, hari ini kita akan sama-sama gitu ya belajar tentang satu hal gitu ya, yaitu hidup bertanggung jawab di era AI. Dari Pak Randy memberikan satu topik yang topiknya juga dibuat oleh Gereja Onuri gitu ya. Seperti yang kita ketahui pada tahun ini Gereja AIC sudah bergabung di bawah Gereja Onuri, dan visi misi dari Gereja AIC juga ikut dalam visi misi di Gereja Onuri. Dan di tahun 2025 ini nanti kita akan belajar ada satu ayat yang sudah dijadikan sebagai topik dalam tahun 2025 gitu ya. Tapi izinkan saya membuat satu judul pada hari ini tentang hidup bertanggung jawab di era AI. Nah, sebelum saya masuk ke nats pembacaan Alkitab hari ini, kita coba flashback dulu gitu ya tentang apa yang terjadi di Korea gitu ya. Mungkin ada banyak dari Bapak Ibu yang tinggal di Korea tapi ternyata nggak tahu gitu ya di Korea ini apa yang terjadi. Kalau kita biasanya di tahun baru itu ada apa? Kaleidoskop gitu ya. Ya, coba gitu ya. Next. Nah, tahun 2024 ini Korea cukup punya prestasi ya. Salah satu prestasinya adalah di Olimpiade Paris, urutan ke-8 dunia.
luar biasa gitu ya. Dan bahkan prestasinya di cabang panahan. Semua cabang ranah panahan itu diambil oleh Korea. Luar biasa. Dan medali emas Korea di bidang panahan ini itu sudah bisa dipertahankan selama 5 kali olimpiade berturut-turut. Itu prestasi yang luar biasa. Gitu ya. Kemudian di tahun 2024 itu ada sebuah survei yang menyebutkan gitu ya, bahwa pekerja robot di Korea itu terbanyak di dunia. Hati-hati saudara ya, yang bekerja gitu ya. Kita bisa digantikan oleh robot gitu ya. Ini statistik yang sudah dikeluarkan, dirilis resmi. Jadi perhitungannya adalah berdasarkan jumlah penduduk per 10.000 orang. Ya, mungkin karena jumlah penduduk di Korea ini semakin menurun, ya, mungkin karena itu akhirnya jumlah rasio robotnya itu tinggi. Gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi ketika kita melihat ada prestasi-prestasi di Korea, ternyata ada prestasi-prestasi kelam di Korea pada tahun 2024. Next. Di akhir penghujung 2024, mungkin ada Bapak Ibu yang sudah aware gitu ya, Presiden Korea dimakzulkan, diberhentikan oleh DPR. Bukan hanya presidennya, tetapi apa? Pengganti presidennya juga dimakzulkan gitu ya. Ini krisis politik ada di Korea. Bukan cuma krisis politik, ternyata krisis ekonomi juga terjadi. Mungkin yang mau transfer won ke Indonesia kerasa gitu ya. Wah, ini wonnya turun terus gitu. Dan juga terhadap dolar. Ya, ternyata kurs won tidak bisa menahan kenaikan dolar. Mungkin juga kurs terhadap Malaysia gitu ya. Ini krisis ekonomi. Dan bukan itu aja, ternyata ada juga krisis sosial. Jumlah penduduk Korea semakin lama semakin turun. Nah, ini menjadi sebuah PR besar untuk pemerintah Korea. Bukan PR kita gitu ya. Tapi ini sebuah kaleidoskop buat kita untuk tahu apa yang akan kita jalani di tahun 2025. Nah, kita akan lihat bagaimana pada hari ini kita akan belajar tentang satu ayat yang diberikan dari Gereja Onuri kepada AIC, yaitu dari Wahyu 22 ayat 20. Kita baca bersama-sama. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Ini adalah sebuah topik yang diberikan gitu ya, sebuah misi yang diberikan oleh Gereja Onuri kepada Gereja AIC, yang mana adalah kita harus bersiap untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan nats yang akan saya pakai pada hari ini terkait dengan apa yang akan saya bawakan adalah dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Mari kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Amin. Saya akan mengupas sejenak tentang apa itu AI gitu ya. Karena Pak Randy setiap kali kalau ngobrol itu ini ada ahlinya AI adanya gitu ya. Saya mencoba gitu ya. Bapak, Ibu, apakah ada yang tahu apa itu AI? Belum tahu. Ya. Sedikit aja gitu ya. Nah, saya memberikan pendahuluan Bapak Ibu bahwa ketika kita bicara AI itu kita harus berangkat dari yang namanya data. Ya. Apa itu data? Gitu ya. Data di dunia ini banyak sekali. Ya. Kalau nanti mau ngomong tentang data mungkin kita perlu sesi khusus gitu ya. Tetapi yang terkait dengan AI itu ada 4 data utama, yaitu data audio, suara. Kemudian ada data yang kedua adalah video. Kita tahu model YouTube, model-model ya video gitu ya, yang bergerak. Tapi ada juga yang terkait dengan data cuma gambar yang tidak bergerak, ya, foto seperti itu. Kemudian juga ada data yang terkait dengan teks tulisan, ya.
Jadi empat data ini adalah data utama yang biasanya digunakan sebagai generator untuk AI. Oleh karena itu disebut biasanya Generative Artificial Intelligence. Artinya apa? Kalau kita punya data tentang audio dikumpulkan, kemudian kita bisa generate data yang baru. Kalau kita punya data gambar image, kita kumpulkan, kita bisa generate data yang baru. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin kita juga tahu bagaimana AI ini sudah sebenarnya ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sebagai contoh, next. Kalau kita pakai Google, ya, kita searching. Ya, misalkan saya ketik aja gitu ya, saya ingin. Tiba-tiba apa? Google-nya udah tahu. Udah pintar gitu ya. Saya ingin apa ini? Bergabung dengan klanmu. Saya ingin menjadi pengawas karena saya ingin ini Inggris, saya apa gitu ya. Ini dari mana? Kok Google bisa tahu? Karena ada data yang mereka kumpulkan. Ketika orang-orang itu searching pakai Google, disimpan oleh Google. Datanya kemudian dipakai lagi. Kalau ada kata saya ingin, biasanya diikuti dengan kata apa? Itu kalau kita bicara data tentang teks gitu ya. Next. Kita tahu kalau misalkan kita pengguna smartphone pakai fingerprint. Kita cuma tinggal tekan jempol kita di layar, kemudian smartphone ini akan mengenali jempol kita. Atau kalau misalkan kita menggunakan smartphone, kemudian kita mau membuat wajah kita menjadi ID kita. Nah, itu juga akan dikenali sebagai face atau kita yang punya handphone kita. Nah, ini juga bagaimana caranya bisa mengenali wajah kita? Ini ada titik-titik yang di scan gitu ya, dipindai bahasa Indonesianya ya. Di scan kemudian nanti disimpan. Nah, kalau misalkan mau buka handphone, pasti harus dilihat lagi. Ini matanya benar nggak di sini gitu ya. Hidungnya benar nggak di sini gitu. Nah, kalau nanti hidungnya beda sama matanya, nggak cocok, nggak bisa buka. Gitu. Nah, ini yang menarik. Ya. Kalau mungkin biasanya kita pakai ChatGPT gitu ya. Ada beberapa ibu-ibu beberapa minggu lalu gitu ya, tanya kepada saya, Pak, gimana caranya pakai ChatGPT gitu ya. Saya ajarkan menggunakan WhatsApp gitu. Jadi di WhatsApp itu sudah bisa kita menggunakan ChatGPT. Nah, sekarang ada lagi yang lebih baru lagi gitu ya. Kita bisa membuat video. Jadi bukan cuma tanya gitu ya, tapi bisa membuat video. Coba kita lihat videonya gitu ya. Ini video ya. Ini video dibuat dengan hanya memberikan perintah. Perintahnya seperti ini. Create a 2 minutes long travel video for Instagram about Bali. Buatlah video yang nanti saya bisa posting di Instagram tentang Bali dan tunjukkan hal-hal tentang Bali seperti apa? Pantainya. Kemudian tunjukkan tentang pasarnya. Kemudian tunjukkan tentang makanan Bali. Saudara, Anda tidak perlu repot-repot ke Bali. Perlu repot-repot syuting. Tinggal tuliskan aja di sini, semua muncul, langsung videonya jadi buat Anda. Mau bikin apa lagi? Anda bisa menggunakan tools ini. Saya nggak promosi ya, saya bukan bekerja di sini gitu ya. Tetapi ini adalah satu tools yang sudah banyak dipakai. Jadi jangan kaget kalau Anda lihat video yang menarik di Instagram. Jangan kaget kalau Anda melihat video menarik di Facebook ataupun dimanapun. Itu bisa jadi bukan hasil karya seorang, tapi itu bisa jadi hasil karya AI. Ini bahaya. Next. Nah, ini yang lebih mengagetkan lagi, gitu ya. Di Jerman tahun lalu mencoba bagaimana kalau
pendetanya itu diganti sama ChatGPT. Ya, ini ada videonya gitu ya. Mungkin saya sambil terangkan aja, nggak apa-apa dipasang video. Jadi di sebuah gereja di Jerman, ini sudah masuk dalam berita gitu ya. Tahun lalu, pertengahan tahun lalu, gereja ini ya, pendetanya di depan, virtual. Pendetanya memimpin ibadah dari awal, kemudian ada perjamuan, ya, kemudian pimpin doa, kemudian pimpin khotbah sampai terakhir. Jadi sudah ada ini liturginya gitu ya. Kalau kita kan punya ya, ibadah ini pasti ada liturginya ya. Awal itu seperti apa, mau pimpin lagu apa, kemudian mau doa apa, semua ada. Ini tinggal dimasukkan, ChatGPT-nya pimpin. Bapak Ibu mau bergabung di gereja tersebut? Ini era AI, saudara. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan pada hari ini? Gitu ya. Nanti kalau ada yang tertarik bisa gitu ya, minta ke saya atau nanti bisa di search. Ada namanya ini AI Generated Church Service gitu ya. Nah, topik yang diberikan dari Gereja Onuri kepada AIC adalah ini, ya, aku datang segera. Wahyu 22 ayat 20. Seperti yang kita baca gitu ya. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Apa yang mau disampaikan melalui ayat ini kepada kita semua? Apa yang bisa kita renungkan dari ayat ini? Dari apa yang saya ya, ke Pak Randy, apa yang sedang dipersiapkan ya, oleh Gereja Onuri untuk AIC, yaitu pesan penting ini, kesempurnaan keselamatan bagi mereka yang percaya, sekaligus penghakiman kekal bagi mereka yang menolak Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini seperti yang sudah kita peringati, yaitu ketika momen Natal. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang yang kedua kali. Untuk apa? Untuk menjadi hakim. Tapi kedatangannya juga memberikan janji keselamatan kepada kita yang percaya kepada Kristus, di mana ketika kita percaya kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin ya. Nah, ketika kita itu percaya dan kita yakin ada keselamatan, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup? Apakah kita langsung percaya, oh ya saya yakin langsung masuk surga? Percaya masuk surga, saudara? Ada amin? Amin. Ya. Besok tiba-tiba berbohong. Yakin masuk surga, saudara? Amin. Ya. Besok tiba-tiba, aduh, saya nggak bisa datang on time di tempat kerja. Saya ngomong sakit aja gitu ya. Berbohong. Gitu ya. Bisakah saya masuk surga? Saudara, satu ayat ini mau menyampaikan banyak pesan kepada kita. Satu yang mau saya kupas pada hari ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan selama hidup ini, ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, kita masih bisa hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Khususnya di era AI yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, hidup bertanggung jawab menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Ini suatu pesan yang mau saya sampaikan untuk kita bisa jalani di dalam tahun 2025 ini. Ada 365 hari, kurangi 5. Karena kita sudah hari ke 5 gitu ya. Jadi ada 360 hari yang akan kita jalani. Apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Seperti ayat yang kita baca tadi ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ada 3 pesan penting yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama adalah ketika kita baca Kolose 3 ayat 23, itu adalah satu pesan bahwa ada tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab bagaimana? Ya, karena apa? Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu dan seperti untuk Tuhan. Jadi ada tanggung jawab kita dalam setiap kehidupan kita untuk Tuhan. Yang kedua, adanya motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Setiap apa yang kita lakukan itu harus kita lakukan untuk Tuhan. Motivasinya harus benar. Dan Kristus adalah Tuhan. Tuhan, majikan. Gitu. Kita bekerja, kita punya majikan. Ya, kita tahu bahwa kita harus ikut dengan apa yang dikatakan majikan kita. Ya. Kamu adalah hambanya. Hamba artinya ya saya adalah bawahan. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan, saya akan turut. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya harus ikut. Itu yang dari Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Nah, kalau kita melihat dalam konteks AI ini, apa sebenarnya hidup bertanggung jawab itu? Ya. Kita coba kupas yang pertama. Tanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup bertanggung jawab kepada Tuhan? Ya. Setiap tindakan kita adalah pelayanan untuk Tuhan. Setiap tindakan. Maksudnya apa? Tidak ada tindakan kecil yang tidak untuk Tuhan. Saya masih ingat ketika suatu hari saya datang ke tempat ini, kemudian dingin gitu ya, datang masuk duduk gitu. Saya lupa enggak pakai sandal biru ini. Tiba-tiba ada teman dari belakang, Pak, ini Pak, pakai sandalnya dingin Pak. Saudara, sebuah tindakan kecil seperti itu adalah sebuah tindakan pelayanan untuk Tuhan. Amin. Tidak ada tindakan kecil yang tidak berharga di mata Tuhan. Setiap tindakan kecil kita, kalau kita bisa lakukan untuk Tuhan, lakukanlah untuk Tuhan. Karena kita punya hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang AI, apa yang harus kita lakukan? Di era AI, setiap tindakan kita, termasuk interaksi kita dengan teknologi, memiliki konsekuensi. Ya, ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi gitu ya? Saya ini sebutkan, gunakan jempolmu untuk kebaikan Tuhan. Ya, kita kalau ada yang scroll pakai jari telunjuk, ada yang scroll pakai jari tengah, nggak ada ya. Semua pakai jempol ya. Coba sampaikan ke teman-teman, gunakan jempolmu untuk kebaikan Tuhan. Ya, jempol. Ya, ini penting. Ya. Ini penting ya. Karena apa? Satu hari gitu ya, saya seperti yang Bapak Ibu ketahui, di hari Minggu itu saya kebanyakan mengantar anak-anak sekolah Minggu di gereja Korea gitu. Nah, biasanya saya duduk menunggu anak-anak kemudian ikut ibadah di sana. Pada saat satu kali ibadah gitu, saya melihat ada seorang yang terlambat datang. Saya sudah duduk, kemudian dia ada terlambat, duduknya persis di depan saya gitu. Nah, kalau saya mendengarkan bahasa Korea, saya kadang nggak ngerti nih apa maksudnya. Tapi ketika ada teksnya, saya cari di handphone. Ini artinya apa gitu ya? Saya cek. Oh, ini oke. Kemudian saya dengarkan lagi. Saya nggak ngerti lagi. Terus saya cek lagi. Oh, maksudnya ini. Oke. Gitu ya. Tapi ketika saya lihat handphone, lihat depan, orang yang di depan saya ini, dia lihat handphone terus, saudara.
Saya pikir oh mungkin orang asing mungkin sih, sama kayak saya mungkin, nggak ngerti lihat handphone gitu ya kan. Ya udahlah. Kemudian ya saya terus seperti itu ya. Tapi sampai satu waktu saya penasaran, dia kok lihat handphone terus gitu ya. Apa saya harus bantu kah gitu ya? Saya penasaran. Ada perasaan saya gitu, ingin untuk membantu. Gitu. Saya coba lihat gitu. Ternyata saudara, dia lihat webtoon. Jadi saya lihat, ya ampun gitu ya. Tahu webtoon ya? Web yang ada di internet, gitu ya. Jadi komik internet, ya komik yang ada di internet gitu. Dia lihat itu. Gitu. Ya udahlah gitu. Ternyata saudara, selama khotbah gitu ya, selama khotbah dia itu fokusnya di handphone dan melihat terus itu gambar komiknya itu. Wah gitu ya saya. Nah kalau memang mau lihat komik ngapain datang ke gereja gitu kan ya. Ya udahlah, saya ngomong sama istri saya, wih ini loh yang di depan menarik ini. Dia datang ke gereja, nggak denger tapi lihat ini handphone gitu ya. Saya sampai ngomong-ngomong karena saya mungkin sudah ngerti tentang data gitu ya. Apa mungkin dia itu handphonenya itu punya location system gitu ya. Mungkin sama gereja ini dilacak gitu. Dia datang ke gereja atau enggak gitu ya. Jadi dia datang ke gereja tetapi tubuhnya ada tapi hatinya enggak ada di dalam ibadah gitu ya. Saya pikir seperti itu kah gitu ya. Minggu depannya saya datang lagi. Kok orang itu duduk lagi di depan saya gitu ya. Pas gitu. Dan sama seperti yang dia lakukan minggu yang lalu, saudara. Wah, ini menarik sekali gitu ya. Saudara, saya yakin teman-teman di IC Suwon tidak ada seperti itu. Amin. Ya. Kalau ada seperti itu, kita lihat tanggung jawab kita kepada Tuhan. Gunakan jempolmu untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Ada satu video yang mau saya sampaikan gitu ya. Untuk menjadi sebuah awareness kepada kita. Awareness untuk menjadikan sebuah peringatan kepada kita. Kalau Bapak Ibu gunakan jempolnya untuk posting gitu ya. Untuk kalau misalkan kita mau live video Facebook atau mau apapun gitu ya. Hati-hati. Karena apa? Kita coba lihat. Makan apa? Hai, kenalkan ini Luna. Selalu update. Oh ya, suaranya itu. Mau makan apa? Hai, kenalkan ini Luna. Selalu update di media sosial menjadi sasaran empuk pencurian data. Mengapa begitu? Stick aja gimana? Ayo. Luna ikutan trend challenge di media sosial. Tanpa sadar, dia membagikan info pribadi di media sosial. Saat foto keluarga di depan teras pun, Luna tag lokasi dengan latar belakang nomor rumahnya. Saat bersuah foto dengan teman, rupanya kartu kredit Luna terlihat jelas di atas meja. Belanja online shop adalah hobi Luna. Dia pamer paket di Instastory tanpa menutup barcode. Terpampang jelas juga alamat rumahnya. Luna semakin dekat dengan bahaya. Beranda media sosial tertera nomor telepon dan jackpot. Tertera juga nama ibu kandung di halaman media sosialnya. Luna memakai password yang sama untuk semua akun media sosialnya. Satu saja akun dijebol oleh hacker, bisa-bisa Luna kehilangan semua akunnya dalam sekejap. Nah, kita perlu belajar dari Luna untuk bijak bersosial media. Terkadang kita tidak menyadari jika kita sudah membagi segala data kita di media sosial. Lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar hidup kita lebih tenang dan aman. Ya, bagi kita yang menggunakan media sosial, terkadang kita suka share gitu ya. Nggak apa-apa, tapi kita harus hati-hati. Data Anda itu adalah sebuah berlian. Ya. Itu kalau sudah kena satu dikumpulkan, itu menjadi begitu berharganya buat orang-orang yang suka hacking, gitu ya.
Nah, bertanggung jawab kepada Tuhan salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menggunakan jempol kita, bukan cuma hanya share kehidupan kita, bukan pamer kehidupan kita, tetapi juga pamer kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Yang kedua, selain tanggung jawab pada Tuhan, gitu ya, saya ingin membagikan bagaimana ketika kita itu melihat hidup ini adalah sebuah hidup yang harus dilandasi dengan motivasi dan tanggung jawab yang benar. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 mengatakan segala sesuatu diperbolehkan. Oh, boleh ya. Nggak ada yang ngelarang. Saya mau posting foto saya waktu saya tidur. Kenapa nggak boleh? Oh, boleh. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini perlu dicatat. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau itu tidak membangun orang lain, kalau itu tidak berguna buat orang lain, kita coba pikirkan ulang lagi. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi. Ketika kita melakukan setiap tindakan kita kepada Tuhan, ada tindakan-tindakan yang kita perlu juga pikirkan apakah itu berguna, apakah itu membangun. Nah, ada satu hal ya, yang kita bisa lihat gitu ya. Motivasi kita bekerja dengan AI tidak boleh hanya untuk keuntungan kita. Tidak boleh hanya untuk sekedar materi kita. Tidak boleh hanya sekedar untuk prestis kita. Bapak Ibu ada yang punya YouTube channel? Ya, ini saya tahu gitu ya, ada Pak Tadikan ya, sudah punya gitu ya. Saya yakin ada juga teman-teman yang lain bukan punya YouTube gitu ya, tapi ada punya TikTok gitu. Kalau nggak salah Jos udah berapa followernya itu ya? 23 ribu ya. Wah, itu luar biasa gitu ya. Nah, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, semakin banyak follower kita gitu ya, ternyata itu bisa untuk monetize. Kita bisa mendapatkan uang. Tetapi apakah itu menjadi tujuan kita? Bukan. Kita kembali lagi pada dasar firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan, kalau memang itu ada keuntungan, oke, itu bonus. Tetapi yang pertama kita lakukan untuk Tuhan. Dan bukan untuk yang merusak. Di tahun yang lalu ada sebuah berita yang menyatakan peneliti di Amerika Serikat menemukan ada deepfake teroris. Tahu deepfake? Deepfake ini adalah sebuah teknologi yang membuat gambar yang ada saat ini itu menjadi gambar palsu. Jadi di Korea itu sangat ramai ya tahun lalu. Karena apa? Gambar anak-anak yang di bawah 14 tahun, di mana anak-anak itu suka posting di Instagram, ternyata wajahnya itu tetap, tubuhnya dimanipulasi. Dimanipulasi seperti apa? Dimanipulasi seperti gambar porno. Dimanipulasi supaya gambar itu bisa dijual. Ini menakutkan, saudara, di era AI seperti ini. Karena kita tidak tahu apa yang kita share saat ini akan digunakan untuk apa, kita tidak tahu. Karena ketika kita share berarti kita setuju gambar kita untuk jadi publik. Nah, ini yang bahaya. Dan ini yang dilakukan. Kalau tadi kita bisa lihat bagaimana promosional video yang Bali gitu ya. Nah, ini ada yang membuat gambar-gambar teroris ini dicamot, kemudian dibuatlah video. Untuk apa? Sebagai promosional video, ajakan untuk melakukan terorisme. Bahaya sekali, saudara. Di era AI ini apapun bisa terjadi. Ya.
Kita harus terdorong oleh keinginan untuk menciptakan kebaikan dan untuk memuliakan Tuhan. 2 tahun lalu saya pulang ke Indonesia untuk liburan. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan seorang hamba Tuhan di sebuah gereja yang besar di Surabaya. Saya kaget juga karena beliau meminta saya untuk datang. Kemudian beliau menanyakan kepada saya, Pak Bernardo, mungkin teman-teman tahunya saya Pak Dudo gitu ya. Mungkin nama yang saya pampang biasanya Bernardo gitu ya. Pak Bernardo, gereja kami mau memanfaatkan AI. Saya kaget. Mau memanfaatkan AI untuk apa, Pak? Jadi begini, Pak. Dia tunjukkan ini. Dia punya YouTube channel. Dan ketika sang pendeta ini share live di YouTube-nya, itu banyak orang langsung memberikan komen. Untuk apa? Mohon didoakan. Jemaatnya ada puluhan ribu, saudara. Tapi dia mengatakan, saya tidak sanggup mendoakan satu persatu, Pak. Bapak bisa bayangkan live. Ada 5.000 komen yang langsung masuk. Wow. Kalau Pak Randy punya jemaat di sini berapa ini? 60 ya, gini ya. Nah, Pak Randy mendoakan satu jemaat, satu orang 1 menit. Berarti berapa? Pak Randy mungkin berdoa 1 jam gitu ya. 1 jam untuk mendoakan satu orang 1 menit. Nah, kalau jemaatnya itu puluhan ribu, 5.000 orang minta didoakan, bagaimana? Wah, pendetanya tuh 1 hari berdoa sendiri gitu ya. Nah, itu bagaimana, Pak, kita bisa memanfaatkan AI? Wah, pertanyaan yang sulit untuk saya jawab, saudara. Tapi saya tahu bagaimana caranya untuk bisa mengolah seperti itu. Jadi saya berikan saran. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan AI, ya, karena saya mungkin adalah orang yang berkecimpung mengembangkan AI gitu, saya bisa menyampaikan gitu. Tetapi kalau kita yang tidak bisa, kita sebagai orang yang memakai AI, marilah kita punya motivasi yang benar untuk menggunakan AI. Yang ketiga dan yang terakhir yang mau saya sampaikan pada hari ini adalah dari Kolose 3 ayat 24. Di situ dikatakan Kristus sebagai Tuhan. Kristus sebagai Tuhan. Jadi AI yang kita punya, AI yang nanti kita akan gunakan itu hanya alat, bukan Tuhan. Ketika saya memberikan webinar kepada teman-teman di Indonesia tentang AI gitu ya, banyak yang bertanya kepada saya, pertanyaan klise, saudara. Pak, kalau nanti saya kerjanya digantiin robot, gimana saya, Pak? Gimana saya bisa hidup, Pak, kalau nanti ternyata saya nggak bisa kerja, robot semua yang kerja gitu. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah Tuhan. Kristus adalah Tuhan buat kita. Kenapa kita takut sama AI? Kita tidak boleh takut sama AI, karena AI ciptaan manusia. Kita harus takut sama Tuhan dan kita berserah kepada Tuhan. Seperti Kolose 3:23 tadi mengatakan, apapun juga yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Meskipun ada robot di samping kita, lakukan kegiatan kita seperti tetap untuk Tuhan. Lakukan yang terbaik karena Tuhan akan memberikan bagiannya kepadamu. Amin. Itu yang mau disampaikan. Ya. AI adalah alat yang diciptakan oleh manusia dan membantu manusia, bukan Tuhan. Dari beberapa survei mengatakan Indonesia ini adalah pengguna TikTok terbesar di dunia. Dan Indonesia ini menghabiskan waktu nonton TikTok terlama di dunia, saudara. 41 jam 35 menit yang digunakan oleh orang Indonesia. Ini rata-rata di dalam 1 bulan. Saudara bisa bayangkan waktu yang sangat berharga. 365 hari di dalam 1 tahun, dalam 1 bulan 41 jamnya digunakan untuk nonton TikTok. Kristus adalah Tuhan. Kalau kita menganggap Kristus adalah Tuhan, kita perlu membuat hati kita tetap kepada Tuhan kita. AIC Suwon akan memulai segera baca Alkitab bersama. Nah, gitu ya. Sudah diposting gitu ya.
Mungkin ini promosi juga gitu ya, promosi istri saya gitu. Nah nanti katanya Pak Randy, istri saya diminta untuk mengomandani gitu ya, baca Alkitab. Nah daripada kita nonton TikTok, mari kita membaca Alkitab bersama-sama. Karena apa? Next. Ya, kita tidak boleh menjadi budak teknologi, tetapi harus menguasainya dan menggunakannya untuk kebaikan. Ya. Ini adalah sebuah artikel yang dibuat oleh Kementerian Digital Indonesia, Komdigi. Orang Indonesia itu malas baca, tetapi cerewet di medsos. Maksudnya apa? Nggak mau baca, tapi sering ngetik, gitu ya. Nggak mau baca, tapi suka komen. Nggak mau baca, tapi nggak tahu tulisannya apapun, gitu ya. Pokoknya ditulis. Gitu. Saudara, ini sebuah peringatan kepada kita. Ya. Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana kita bisa mengangkat Kristus sebagai Tuhan kita? Kalau Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah majikan kita, maka sudah selayaknya kita membuat investasi waktu kita kepada Kristus, bukan lebih banyak kepada sosial media. Kalau kita menganggap Kristus adalah Tuhan, kita sudah selayaknya membuat hidup kita lebih banyak kepada Kristus daripada kepada AI atau kepada hal-hal yang lain. Jadi, kita sudah pelajari 3 hal. Next. Dari Kolose 3, 23-24 mengatakan bahwa ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hidup kita di tahun 2025 itu ada tanggung jawab kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan kita mencari motivasi dan melakukan tanggung jawab yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, jadikanlah Kristus sebagai Tuhan. Karena kita semua adalah hamba-hambanya. Et maiorem Dei gloriam. Kolose 3 ayat 23. Ini adalah sebuah ayat yang menjadikan saya sampai ada di tempat ini, yang menjadikan saya boleh berdiri di tempat ini, menjadikan saya boleh bisa menjadi hamba Tuhan, menjadi orang yang bisa bekerja di Korea sampai saat ini. Dan saya ingin bisa membagikan bagaimana kasih Tuhan yang sudah ada di dalam diri saya, juga kasih Tuhan yang akan menyertai Bapak Ibu sekalian. Et maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Semoga Bapak Ibu di tahun 2025 ini melihat ada tanggung jawab besar buat Bapak Ibu. Ada tanggung jawab kebenaran yang Bapak Ibu harus pegang, dan jadikanlah Kristus sebagai Tuhan. Kita berdoa. Sambil saya minta kepada singer dan tim pujian untuk kita bisa menyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Mari kita tutup mata kita dan kita melihat kembali apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024. Dan biarlah kita juga mau sedikit refleksi. Kalau kita banyak melakukan kesalahan, kalau kita banyak melakukan dosa pada tahun yang silam, akuilah di dalam Tuhan. Akuilah kepada Tuhan bahwa kami hamba yang lemah. Di tahun 2025 ini, Tuhan mengingatkan melalui firman-Nya pada hari ini. Buatlah kemuliaan Tuhan lebih besar. Et maiorem Dei gloriam. Kolose 3 ayat 23. Karena Tuhan Yesus akan datang kembali, dan biarlah kita bisa hidup bertanggung jawab kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Namaku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau panjatkan doa-doa kita. Ya Tuhan, Bapa yang berada di surga, Tuhan, kami tiba di tahun 2025 ini semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah melindungi kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami di tahun 2024, dan Engkau adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kami di tahun 2025 ya Bapa. Engkau yang sama yang akan melindungi kami di tahun 2025 ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau akan datang kedua kali Tuhan. Sebelum kedatangan-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami kepada setiap kami yang ada tempat ini Tuhan, untuk bisa hidup bertanggung jawab di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tahu kami manusia yang lemah Tuhan. Di era AI ini Tuhan, ada banyak hal yang tidak kami pahami Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kami pahami apa yang hendak terjadi di dunia ini. AI sudah melampaui akal pikiran manusia. Tetapi Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, tetap Engkau adalah penguasa atas dunia ini Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh terus melihat Kristus sebagai Tuhan kami. Kami boleh melihat Engkau sebagai Allah kami. Kami boleh melihat Engkau sebagai Bapa kami, bukan AI sebagai Tuhan kami Tuhan. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk terus bagaimana kami boleh hidup seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ajarkan kami Tuhan untuk terus menjadi hamba karena Engkau adalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berangkat bersama Tuhan, dan kami boleh mengakhiri hidup kami juga bersama Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk setiap kami Tuhan, dengan segala pergumulan kami Tuhan. Mungkin kami ada yang sakit, mungkin kami sedang dalam keadaan berduka, mungkin kami sedang dalam pergumulan yang berat ya Bapa. Tuhan, Kau mau tilik setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, Kau mau lihat Tuhan setiap seruan doa kami ya Bapa. Kami mau percayakan setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, baik yang ada di Korea maupun keluarga kami yang ada di Indonesia Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap persembahan kami Tuhan, baik itu persembahan mingguan
persembahan persepuluhan, persembahan misi, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau serahkan Tuhan gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah membentuk gereja ini, Engkau yang menyertai gereja ini dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami mau terima kasih Tuhan, kalau Engkau menyertai sampai saat ini. Ebenezer, Allah yang menyertai sampai saat ini. Dan kami berdoa terus supaya gereja ini menjadi berkat dan menjadi saluran berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau mengakhiri Tuhan ibadah kami pada hari ini. Kami mau mengakhiri dengan satu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau mempunyai kuasa sampai lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Nyanyi Hosana bagi Raja. Saya jemput semua jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah. Berikan sorak saya bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, dipersilakan duduk semua. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang telah membantu kita untuk berjaga-jaga lagi. Amin.